الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada malam 17 pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas kita mulai pada awal bulan Ramadan sampai pada malam hari ini, baik itu sholat tarawih, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, begitu juga sedekah, infak kita, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu kita ingat bahwa terkadang kita bertanya, amal yang kita lakukan mulai pada tanggal 1 Ramadan sampai hari ini, apakah itu diterima atau ditolak oleh Allah? La yu'rafu aqbilat amrudat, kata Rasulullah. Tidak ada yang tahu salat tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, bahkan puasa kita 16 hari yang lalu, tidak ada yang tahu kecuali Allah apakah ditolak atau tetapi ada isyaratnya di dalam Al-Quran. Tanda-tanda orang yang diterima sedekahnya, tanda-tanda orang yang diterima salatnya, tanda-tanda orang yang diterima puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, adapun orang-orang a'ta, suka memberi, termasuk mengisi kotak amal, termasuk mengeluarkan zakat, termasuk membawa buka puasa. Apakah itu diterima atau tidak? Wattaqa, dia bertakwa, takut. Mulai hari pertama Ramadan dia tidak melihat lagi maksiat, takut matanya. Lidahnya takut, tidak mau cerita lagi aib orang lain, kesalahan orang lain. Telinganya tidak mau lagi melayani kalau ada orang bergibah. Tangannya tidak mau lagi, jempolnya tidak mau lagi mengetik-ketik yang tidak mampu dia bertanggungjawabkan di media sosial itu. Hatinya takut, tidak mau lagi berprasangka buruk kepada orang lain. Apakah itu diterima atau tidak? Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan berita tentang hari kiamat, suka mendengarkan ceramah, nasihat, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat itu bernilai ibadah. Apakah itu diterima atau tidak? Isyaratnya adalah fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah katanya kami akan mempermudahnya. Apa yang dimaksud dengan memberikan jalan kemudahan? Kalau dia tarawih kemarin malam 16 betul-betul diterima tarawihnya, pasti lebih mudah perasaannya tarawih, pasti lebih bersemangat lagi tarawih di malam 17. Kalau hari ini dia diterima tarawihnya, insya Allah bulan tanggal 18 Ramadan itu lebih semangat lagi. Kalau sedekahnya hari pertama bulan suci Ramadan diterima, isyarat Tuhan hari kedua lebih semangat lagi bersedekah. Kalau sedekahnya malam hari ini diterima, insya Allah besok malam lebih giat lagi bersedekah. Fasanuyassiruhu lil yusra.
Itulah tanda-tanda ketika amal kita diterima. Maka tanya diri masing-masing, tidak perlu kita menilai orang lain. Jawabannya ada dalam diri kita. Wa amma man bakhila wastaghna. Tetapi kata Allah, siapa yang bakhil, tidak mau sedekah, tidak mau mengisi kota amal, tidak mau memberikan sumbangannya, wastaghna, merasa tidak butuh karena sudah punya harta, sudah punya pekerjaan, sudah punya uang, merasa tidak butuh orang lain. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan orang yang suka memberikan berita tentang pahala neraka surga. Fasanu yassiruhu lil usra, pasti kami memberikan jalan yang sulit. Sulit malam ini dia tarwi, lebih susah lagi besok. Susah, panjang sekali. Tampilan di papat tarwi nasa. Tampilan di ceramah. Banyak sekali ceramahnya, susah dia. Kenapa? Memang sebelum-sebelumnya pahalanya tidak diterima. Hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, orang yang diterima pahalanya, diterima ibadahnya, lebih giat lagi. Kemudian sebelum saya memasuki sedikit membahas tentang Al-Quran, ada satu hal yang ingin saya sampaikan dan ini sangat penting Bapak Ibu. Dalam sebuah riwayat dikatakan, meskipun sebagian ulama mengatakan ini adalah kisah Israiliyah, tapi harus kita jeli dan mengambil pelajaran. Pada malam Idul Fitri itu, dari kuenya lapor, apa yang terjadi di sana? Pada malam Idul Fitri, Ifrit, raja syaitan, bapaknya syaitan, amboknya setan, pemimpin tertinggi syaitan, menangis, berteriak, ya laitani, celakalah saya, celakalah kau. Maka pada saat dia berteriak, datang semua bala tentaranya, meninggalkan semua orang yang digodanya dan datang melihat ada apa dengan komandan kita, ada apa dengan bos kita. Ada bedanya. Maka ditanya, wahai tuanku, apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Maka Ifrit mengatakan, wahai semua prajuritku, na'udzubillah, wahai para prajuritku, 11 bulan katanya kita menggoda anak Adam, 10 bulan disuruh pegang dosa anak Adam itu. Ternyata Allah mengampuninya hanya karena puasa dan takwi 1 bulan. 11 bulan kita berusaha capek-capek menggoda anak Adam, tetapi ia dimaafkan, diampuni oleh Allah karena hanya puasa dan tarwinya 1 bulan. Itu yang membuat saya menyesal. Itu yang membuat saya menangis. Maka berdirilah seorang iblis, koordinator lapangannya. Wahai tuanku, tidak usah risau. Kalau Allah mengampuni dosa 11 bulan hanya karena puasa dan tarwih 1 bulan, saya berjanji akan hancurkan 1 bulan itu, pahala puasa, pahala baca Al-Qur'annya, pahala tarwihnya 1 bulan itu hanya 1 hari saja. Hati-hati Bapak Ibu, pada hari Idul Fitri. Nah, sadari ko sa prosesi ulang, ya dampang idosana na karena si ulang di bawah matarami, si ulang memang puasa, sesok pinasa yang baca di mana ya? Hati-hati. Maka bertanya Allah dalam riwayat ini, panjang sekali percakapannya. Intinya di mana? Ternyata pada hari Idul Fitri itu kita rayakan dengan megah, kita anggap diri suci. Ternyata banyak di antara kita mendustakan agama. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Wahai Muhammad, apakah engkau tahu siapa yang mendustakan agamanya itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka itulah orang yang yad'ul yatim, berhentak menyentak anak yatim, wala yahuddu ala ta'am
pernah berpesan memberikan makanan anak miskin. Kesinna wajunnah pada pergi, tapi tidak melihat baju anak tetangganya. Makanannya di hari Lebaran itu luar biasa, tetapi tidak melihat keluarganya yang miskin itu makan apa. Maka pada hari itu hancur semua sudah. Kenapa? Posisi kita dalam keadaan mendustakan agama. Hati-hati Bapak Ibu pada hari Idul Fitri, karena terkadang kita anggap Idul Fitri, ternyata bukan Idul Fitri, tapi Idul Futur. Apa itu Idul Futur? Hari raya makan pagi. Barisnya saja, harakatnya saja yang beda antara Fitri dengan Futur. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membahas sedikit tentang nuzul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya diturunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Kita telah yakini bahwa Al-Qur'an itu turun pada malam 17. Berarti pertamanya Lailatul Qadar turun malam 17. Oleh karena itu pada malam hari ini, seandainya bapak-bapak, ibu-ibu punya hajat, punya cita-cita, dan saya yakin pasti kita semua punya cita-cita. Bisa saja dengan pangkat kita, bisa saja dengan anak kita, mau lihat anak kita masa depannya seperti apa. Bisa saja dengan harta kita, mau melihat harta kita berkembang seperti apa. Malam hari ini, seandainya sejarah berulang, turun Lailatul Qadar, inna anzalnahu Lailatul Qadar. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ternyata kita sepakati Al-Quran itu turun pada 17 malam. Tidak ada doa yang tertolak. Yang selanjutnya, ada apa dengan Al-Quran? Hadirin yang berbahagia, tidak ada orang yang bersentuhan, mengurus, memikirkan, membawa yang berhubungan dengan Al-Quran yang tidak mulia. Jibril, semua malaikat mulia, tapi kenapa malaikat Jibril menjadi termulia? Karena tugas malaikat Jibril membawa firman Tuhan dari Tuhan sampai pada Nabi. Bulan Ramadan, kenapa Sayyidus Syuhur? Karena di bulan Ramadan inilah turun Al-Quran. Malam Lailatul Qadri, kenapa khairun min alfi syahri? Lebih baik daripada 1000 bulan, karena di malam itulah diturunkan Al-Quran. Mekah dan Madinah, kenapa punya pahala ratusan berjamaah lebih baik daripada di luar Mekah dan Madinah? Karena itulah diturunkan Al-Quran. Makanya siapapun orang yang berhubungan mengurus Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, maka dia di sisi Tuhan orang yang terbaik. Siapa pejabat paling rajin membaca Al-Quran? Dialah yang terbaik di sisi Tuhan di antara pejabat yang lain. Siapa panitia masjid yang mengurus bagaimana Al-Quran bisa dipelajari, maka dialah panitia masjid yang terbaik di antara panitia masjid yang lain, dan seterusnya. Ini poin pertama. Siapapun yang bersentuhan dalam Al-Quran di dalam hidupnya, pasti dia manusia terbaik di sisi Tuhan. Yang kedua, Al-Quran itu adalah membersihkan hati. Innal quluba tasda', sesungguhnya hati itu akan berkarat. Kapan berkaratnya hati? Sudah terlalu banyak dosa dilihat. Kapan berkaratnya hati? Sudah terlalu banyak berita bohong didengar. Sudah terlalu banyak kebohongan yang dibicarakan. Sudah terlalu banyak suuzan di dalam hati, prasangka buruk, maka hati kita akan kotor, berkarat. Kama tasdaqul hadid, sebagaimana berkaratnya besi. Faqila, maka Rasul ditanya, mana adluha, bagaimana cara mengkilatkannya kembali? Maka Nabi bersabda, tilawatil Quran wa zikrul maut, membaca Al-Quran dan mengingat. Siapa
membaca Al-Quran, maka hatinya bersih tinggi, maka hatinya paling bersih. Ini yang kedua. Yang selanjutnya, Al-Quran, siapa yang rajin membaca Al-Quran, maka dia akan diberikan apa yang dia inginkan terbaik di dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man syaghalahul Quran wa zikri." Siapa yang sibuk dengan Al-Quran, mempelajari, membaca, berusaha bagaimana anak cucunya belajar Al-Quran, maka dia sesungguhnya dia diberikan afdala mimma sa'ili, dia diberikan lebih baik daripada orang yang berdoa. Siapa yang membaca Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, dia diberikan lebih baik daripada apa yang diminta dari orang yang sibuk berdoa. Hadirin yang berbahagia, bahkan Al-Quran, hidayah rajin membaca Al-Quran itulah hidayah, salah satu hidayah terbesar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yaqra'ul Quran," siapa yang senantiasa rajin membaca Al-Quran, summa ra'a, kemudian dia melihat, dia menganggap, maka uti ahadan, sesungguhnya ada seseorang yang diberikan sesuatu afdal, lebih afdal mimma utiya, apa yang diberikan padanya, maka istasghara ismatullah, sesungguhnya ia meremehkan keagungan Tuhan. Artinya hidayah rajin mengaji itulah hidayah yang tidak bisa kita ukur dengan hidayah-hidayah lain. Karena rajin mengaji itu Bapak Ibu adalah hidayah terbesar. Tidak semua yang hafal Quran rajin mengaji. Banyak yang mengaji nanti kalau mau MTQ. Tidak semua yang sarjana Al-Quran rajin mengaji. Banyak yang rajin mengaji ketika ada hal-hal tertentu. Tidak semua yang mengerti bacaan Al-Quran rajin mengaji. Tetapi banyak orang tidak mengerti Al-Quran, bukan sarjana agama, rajin mengaji. Ini namanya hidayah. Maka jangan kita anggap enteng ketika anak kita rajin mengaji. Jangan banding-bandingkan dengan anak prestasi orang lain. Kenapa anak saya tidak jadi polisi? Kenapa anak saya tidak jadi PNS? Kenapa anak saya tidak jadi ini, jadi itu? Syukur kalau dia sudah mengaji lebih besar daripada itu. Jangan banding-bandingkan anak dengan prestasi orang lain. Apabila anak kita, saudara kita, sahabat kita sudah rajin mengaji, jangan banding-bandingkan dengan prestasi yang lain. Apa konsekuensinya? Maka istasghara ismatullah, Anda meremehkan keagungan Tuhan. Mungkin hanya inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan mengaji, memberikan kita hidayah baik mempelajari Al-Quran, sehingga kita juga menjadi mulia. Bagaimana mulianya Nabi karena membawa Al-Quran, mulianya Jibril karena membawa Al-Quran, mulianya Ramadan karena diturunkan Al-Quran, bahkan mulianya Lailatul Qadri karena pada malam itulah diturunkan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.